Semua datang dengan mimpi besar, termasuk seorang gadis berwajah lembut bernama April, dan seorang pemuda dengan tatapan tajam namun hatinya hangat bernama Robbie. April turun dari bus sambil menarik koper ungu tuanya. Matanya menyapu lingkungan baru, berusaha menenangkan diri walau jantungnya berdegup kencang. Ia pemalu, tipe yang tak mudah langsung akrab. Tapi hari itu, takdir seperti sudah menyiapkan satu kejutan. Seseorang menghampirinya. Robbie, dengan kemeja putih sederhana, tersenyum lebar. Pertama kali ikut panggung besar, tanyanya ramah. April mengangguk, menatap Robbie canggung. Kelihatan iya, aku agak gugup sebenarnya. Robbie terkekeh pelan. Semua orang di sini juga gugup. Tapi, kalau boleh sombong dikit, aku paling pede nih. April tertawa kecil untuk pertama kalinya hari itu. Dan tanpa mereka sadari, keteledoran April menjatuhkan botol minum dari ranselnya. Robbie menunduk cepat dan mengambilkannya. Kayaknya Droxy kamu lucu, katanya sambil menyerahkan botol itu. Sepele, singkat, tetapi sebuah awal. Hari-hari berlalu dengan latihan keras. Vokal, koreografi, penguasaan panggung, semua menuntut energi. Banyak peserta tertawa lepas, ada pula yang sibuk sendiri. Di tengah itu, April dan Robbie tanpa sadar selalu berada dalam orbit satu sama lain. Saat April kesulitan mengatur napas di latihan vokal, Robbie menuntunnya. Tarik dari diafragma. Jangan terlalu panik, katanya sambil mencontohkan. April mengikutinya. Suaranya keluar lebih stabil. Ia menatap Robbie dengan mata berbinar kagum. Gitu, lihat, kamu bisa kok. Robbie menepuk bahunya ringan. Mulai hari itu, April sering mencari sosok Robbie dalam ruangan, sekadar memastikan ia ada. Robbie pun demikian, meski menyembunyikan dengan pura-pura santai tiap kali tatapan mereka bertemu. Ada hari ketika mereka duduk di kantin, saling cerita masa kecil. April bercerita tentang keluarganya yang sederhana, ayahnya yang selalu memutar musik dangdut di radio tua. Robbie bercerita tentang panggung kampung tempat ia pertama kali tampil. Tawa mereka pecah berkali-kali. Tak perlu pengakuan terburu-buru, kedekatan mereka tumbuh pelan-pelan, dan justru karena itulah lebih kuat. Suatu sore, April berlatih duet dengan peserta lain untuk tugas mingguan. Robbie melihat dari jauh, pura-pura sibuk memegang gitar padahal matanya mengikuti mereka terus. Peserta laki-laki itu terlalu sering memuji April. Suara kamu lembut banget, cocok sama aku. April tersenyum sopan, tidak sadar ada hati yang mulai gelisah. Ketika latihan selesai, Robbie menyapa April dengan senyum kaku. Seru latihannya. Iya, lumayan. Kamu lebih seru kalau duet sama aku sih, gumam Robbie sambil mengalihkan pandang. April mengerutkan dahi. Kamu marah? Enggak. Cemburu? Robbie terdiam. Napasnya turun naik. Ia seperti sedang berperang dengan ekspresi. Kalau iya kenapa? Ucapnya pelan tapi jelas. April terhenyak. Hatinya berdegup. Ia menunduk, pipinya memerah. Mungkin, aku juga suka kalau kamu cemburu. Robbie tersenyum miring, kalah total. Malam itu, tanpa kalimat cinta eksplisit, dua hati sudah diam-diam saling memiliki. Minggu-minggu kompetisi makin berat. Kritikan juri kadang menyakitkan. Ada malam saat April menangis di kamar, suaranya tertahan agar tidak terdengar kamera. Robbie mengetuk pelan. Aper, kamu tidur. Tidak ada jawaban, tapi Robbie tahu ia menangis. Ia duduk di lantai depan pintu. Kalau kamu sedih, jangan simpan sendiri. Aku di sini. Boleh gak aku dengar ceritamu? Pintu terbuka perlahan. Mata April sembab. Tanpa banyak kata, ia tertunduk lalu Robbie meraih lengannya, membiarkannya bersandar di bahunya. Kamu kuat, bisik Robbie. Bahkan kalau kamu lupa, aku gak akan lupa. Air mata April jatuh, tapi kali ini bukan karena patah, karena ia merasa aman. Dan tibalah malam besar itu. April tampil anggun, suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena memberi seluruh hati pada lagu. Setelah penilaian, ia diumumkan meraih juara 3. Penonton berdiri memberi tepuk tangan.
April tersenyum, tapi rasa hangat di dadanya berubah sendu. Segala kerja keras, tawa, lelah, doa, seakan memuncak jadi air mata haru. Begitu turun panggung, Robbie mendekatinya dengan langkah besar. Ia memegang kedua bahu April. Kamu luar biasa. Ranking gak bisa menilai hati yang kamu kasih ke panggung. April menatapnya, air mata jatuh begitu saja. Aku takut mengecewakan. Kamu tidak pernah mengecewakan aku. Robbie menariknya dalam pelukan yang hangat. Kalau boleh jujur, aku gak cuma bangga. Aku sayang kamu, April. Sejak awal, waktu seakan berhenti. Lampu panggung meredup, hanya mereka yang terasa hidup. April tersenyum di tengah tangis. Robbie, aku juga sayang kamu. Dan malam itu, bukan kemenangan yang paling berarti, tapi dua hati saling memilih. Hari berlalu setelah kompetisi selesai. Nama mereka semakin dikenal. Mereka mulai tampil bareng, live bersama, cover lagu duet yang selalu viral. Fans mulai menggoda mereka di komentar. Kadang Robbie mengantar April pulang dari studio sambil membawa 2 cup boba. Kadang April menyiapkan bekal nasi goreng untuk Robbie latihan. Kadang mereka hanya duduk di depan jendela apartemen sambil menatap kota malam. Tidak ada yang tergesa. Tidak semua hari indah. Kadang bertengkar soal hal kecil, kadang cemburu, kadang lelah oleh jadwal. Tapi cinta mereka belajar bertahan, bukan hanya muncul karena kebetulan. Karena cinta terbaik tidak datang dari hadiah juara. Cinta datang dari perjuangan bersama. Dan begitulah kisah cinta April dan Robbie DA7. Dari panggung megah, turun ke hati yang sama-sama rapuh tapi saling memperkuat. Fokus ke momen-momen kecil penuh cinta, makan bareng, saling suap-suapan, dukungan ketika manggung, kejutan kecil, pegangan tangan sembunyi-sembunyi, del. Ada momen salah paham, muncul pesaing cinta, Robbie atau April merasa kurang diperhatikan, lalu berdamai dengan sangat romantis. Ada tekanan dari fans, jadwal padat membuat jarang bertemu, hampir berpisah tapi akhirnya makin kuat. Mulai rencana masa depan, Robbie mulai berniat melamar, beli cincin diam-diam, momen sweet penuh kejutan. Aku buatkan cerita lanjut sangat panjang, bertahap seperti seri novel yang bisa kamu baca episode demi episode. Malam setelah final DA7 selesai, suasana asrama tak lagi serius biasanya. Lampu-lampu lorong tampak redup, hanya terdengar langkah dan suara kendaraan dari luar. April duduk di ruang santai sambil memegang piala kecil di pangkuannya. Ia mengelusnya pelan, masih tak percaya sudah sejauh ini. Robbie datang dari dapur membawa 2 cup minuman coklat panas kesukaan April. Untuk juara 3 yang paling manis malam ini, katanya sambil menyodorkan gelas. April tersenyum. Kenapa kamu kayak barista malam-malam begini?